Bang, yang COD Ah, fiktif itu mungkin seperti apa sih Bang? iya, jadi kan itu eh, berawal saya kan ada posting video di tanggal 24 Desember. Nah, eh, video itu sebenarnya itu video video bentuk bentuk ekspresi lah, berekspresi, tapi tidak menyebutkan ke siapapun atau ke nama siapapun atau ke manusia siapapun. Dan saya biasa 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 bikin video seperti itu, gitu kan untuk untuk mengungkapkan apa ya istilahnya unek-unek atau keresahan yang saya rasakan gitu kan atas lingkungan sekitar atau atas kejadian yang ada sepanjang tanggal 24 itu belum ada kejadian apa-apa. Nah, baru di tanggal 25-nya keesokan harinya itu saya baru selesai ibadah Natal pagi, mulai muncul tuh nomor 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 handphone tidak dikenal. Seperti biasa kalau ada nomor nggak dikenal, memang saya jarang angkat atau ham- pokoknya nggak saya angkat kecuali memperkenalkan diri dulu. Halo, saya siapa misalnya Mas Dimas dari ini mau mau menawarkan pekerjaan ini, nah itu baru saya respon. Teleponnya berkali-kali nggak saya angkat, eh, langsung si penteror lanjut chat ke WhatsApp. Itu isinya hapus 12 konten TikTokmu seminggu terakhir, gitu kan. Terus saya bilang sama istri, wah nih kayaknya kena teror nih. Udah nggak apa namanya, belum saya hiraukan. On the, on the way ke rumah, sampai di rumah itu lagi mau siap-siap untuk pergi lagi, janjian sama anak, janjian sama keluarga. Teman saya telepon, saya juga baru kenal sama teman saya ini, kenalnya akhir tahun kemarin. Kebetulan kami sama-sama dalam satu project web series yang sama. Dia aktor muda, inisialnya AB. Dia telepon saya kan, Bang, ini nomor nyokap gue dihack. Hah? Yang benar. Terus dia minta lu ngapus 12 konten TikTok lu. Dia nyebutin nama nggak? Nyebutin Bang. Eh, Coba lihat, ditunjukin apa screen capture-nya bahwa benar saat itu apa hari itu ibunya nomor, nomor HP ibunya itu di, di diambil alih, dihack, disadap, terus dia mengirimkan chat itu ke teman saya ini untuk menghapus 12 konten saya. Terus saya bilang, hey, eh, konten yang mana nih? Jangan main 12 konten aja dong. Itu kan ada konten sama anak saya, sama keluarga saya. Nah, terus pas si teman saya ini nanya lagi, masa harus dikasih tahu sih konten yang mana gitu kan. Sebenarnya saya udah tahu ini pasti konten yang itu tuh, gitu kan. Eh, karena kondisinya ini saya lagi buru-buru pergi, saya juga pribadi kena teror, dan terornya ini merembet kemana-mana, ke teman saya juga, ke ibunya bahkan. Ya udah, saya tanpa pikir tenang dikit, kalau misalnya itu teror yang nggak merambat kemana-mana atau posisinya saya lagi katakanlah belum nikah gitu, itu nggak bakal saya hapus. Dia siapapun nggak punya hak untuk menyuruh seseorang menghapus konten, apalagi saya nggak menyebutkan nama kok. Deliknya nggak ada itu. Masalah tersindir atau tersinggung ya itu kan, ya kenapa lu tersindir, gitu kan, toh saya nggak menyebutkan nama. Ya udah saya hapus saat itu juga. Nggak lama kemudian teman saya ini laporan lagi, Bang udah Bang, nomor nyokap gue udah dibalikin lagi, disuruh login lagi. Nah, nggak hanya berhenti di situ, selang berapa nggak terlalu lama mulai tuh konfirmasi dari kurir Jasper, eh,
barang-barang COD, mengatasnamakan istri saya, nomor HP-nya nomor HP saya, alamatnya alamat rumah yang bukan saya tinggalin. Ah, tuh mulai tuh dang dung kak, bener nggak pesan ini kak, bener nggak pesan ini. Nggak berhenti di situ, nomor HP istri saya, nomor pribadinya yang nggak disebarkan ke semua orang, hanya keluarga terdekat, itu juga ditembus dengan kiriman apa pesanan barang-barang COD yang makin lama nilainya itu semakin besar, jutaan. Nah, di hari yang di hari yang sama kan saya juga janjian sama anak saya yang cowok. Singkat cerita, anak saya yang cowok ini juga cerita nih pas lagi pergi, iya, nomor HP nenekku dihack sama orang. Saya jadi mikir, loh, tar lu, ini polanya kok hampir sama ya? Boleh lihat nggak isi chatnya? Dikasih lihat, sama tuh tulisannya tuh, hapus 12 konten TikTok, tapi nggak nyebutin nama, dia cuma nyebutin suamimu. Seminggu terakhir, saya ya patut diduga keras. Oh, ini masih satu satu rangkaian nih, satu rangkaian nih, gitu. Jadi si penteror ini mau apa, mau mau nyerang orang-orang di sekitar saya untuk nyerang psikis saya supaya saya menghapus video tersebut. Teror lewat COD itu berlangsung selama 4 hari, Mas. 3 sampai 4 hari ke depan. Nah, kenapa saya buat video pernyataan itu di Instagram? Salah satunya selain untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa ini ada tindakan seperti ini nih. Kita berkreasi aja mau dibungkam. Salah satunya juga supaya saya kan nggak bisa mengkontrol nih yang apa namanya kiriman barang COD. Nah, dengan adanya video itu saya berharap pihak toko atau pihak aplikasi atau pihak Jasper kurir melihat supaya tahu bahwa pesanan COD atas nama istri saya menggunakan nomor HP saya dan alamat yang enggak saya tinggalin itu udah batalin aja. Gitu sih Mas kira-kira. Mas mungkin ada, mungkin salah satu barang ada sampai, ada yang sampai ke rumah atau memang Nggak ada. hanya, oh nggak ada. Untungnya pihak kurir mengkonfirmasi dulu. Kak, bener nggak barangnya ini apa dipesan atas nama istri apa istri saya, istri Bapak? Enggak, saya tidak pernah pesan itu, udah batal aja, batalin. Jangan jangan dikirim. Jadi belum ada yang sempat nyampe, tapi chatnya tuh lumayan banyak itu. Mas, mungkin barang apa aja sih Mas? Dari si kurirnya sempat bilang, Saya paling hafal tuh yang pertama tuh, hiasan dinding patung layak Bali ah, itu. Nah, terus sisanya tuh kayak ada sepeda listrik, terus ada apa lagi gitu kayak peralatan dapur, terus barang-barang yang udah di apa di packing, difotoin sama kurirnya terus dikirim ke saya. Mas Lumayan mungkin kan lumayan ini, banyak. oke, Mas ini kan mungkin sangat mengganggu Terus sekali ya Mas. ini apa pusaka-pusaka pusaka-pusaka kayak keris apalah itu, aduh, kocak-kocak deh. Mas mungkin ini kan sangat mengganggu sekali mungkin ya Mas ya. Eh, Pernah ada konfirmasi nggak ke toko-tokonya atau ke siapa siapa sih yang memesan atau mau ada langkah hukum mungkin ke Mereka depannya Mas? pakai mereka pakai akun fiktif, Mas, yang begitu dikirim chatnya sama si penteror atau si pengorder barang tuh apa namanya, nama yang nggak jelas semua gitu. Tapi kalau Namanya dari, namanya nggak. oke, Mas tapi Hmm, memang intimidasinya hanya ke orang-orang terdekat biar psikis Mas yang mau kena juga mungkin ya. betul, betul. Nah, kan sangat disayangkan katanya nomor handphone itu milik pribadi dan dilindungi, ya kan? Kok bisa ditembus tuh loh? Kok nomornya ibunya teman saya kok bisa ditembus, dihack bahkan, diambil alih bahkan. Kok bisa tahu nomor istri saya gitu? Kok bisa tahu nomor neneknya anak saya yang cowok? Itu kan pertanyaan. Kalau nomor saya
mereka tahu masih ya masih bisa dikira-kira lah. Toh nomor saya udah tersebar ya kan mungkin ke PH atau kemana atau ke ya rekan-rekan yang ada di dunia entertain masih bisa nanya-nanya lah ya. Tapi kalau nomor kayak nomor istri saya, nomor ibunya teman saya itu kan gimana ya? Dan bisa dihack loh, dihack hari itu, diambil alih. Jadi kayak nomor saya dihack sama si B. Nah, si B tuh yang ngirim chat ke Mas Dimas gitu contohnya. Tapi tetap nomor saya tuh. Berarti ke 12 konten itu sekarang sudah. Oh enggak. Saya tidak menghapus 12 konten, tapi satu konten itu yang saya hapus. Yang diduga itu membuat membuat apa ya? Membuat entah pihak manapun itu jadi terganggu atau resah. Tapi masih berjalan Mas, mungkin COD fiktifnya sampai sekarang mungkin masih ada Udah atau enggak. oh, udah nggak? Udah enggak. Setelah saya bikin video yang itu, pernyataan itu bahwa saya kena teror, termasuk salah satunya COD, sampai detik ini udah enggak. Itu kenceng-kencengnya tuh di hari 3 dan 4. Lewat hari keempat tuh udah enggak ada lagi. Mungkin itu tanggal berapa sama bulan apa Mas? Mungkin masih diingat. Dikirimin tuh terakhir mungkin tanggal 30 kalau nggak salah. Nah, 30 dikirim. Tapi itu udah semakin sedikit. Berarti Iya. tidak ada langkah hukum ke depannya mungkin Mas akan memaafkan saja atau seperti apa Mas? Gini ya, kalau keinginan keinginan untuk melapor tuh ada Mas, ya kan? Sangat ada. Cuman pertanyaannya apakah nanti laporan saya ini dapat diproses, ya kan? Ya ya kita semua tahulah untuk supaya laporan itu diproses harus melengkapi hal-hal yang harus dilengkapi mungkin ya salah satunya ya barang bukti atau apalah. Nah, setahu saya pelapor yang terkena teror itu kan juga katanya harus mengalami suatu kerugian, ya kan? Salah satunya nih. Nah, mungkin kerugian itu berupa material, gitu kan? Nah, nah saya nggak tahu nih, apakah yang saya alami alami ini udah cukup buktinya udah cukupkah untuk bapak-bapak yang sedang bertugas di institusi terkait, ya kan? Apakah juga apakah rasa ketakutan, rasa kecemasan saya juga bisa dijadikan bukti supaya laporan saya diproses? Saya juga belum tahu tuh. Mungkin kalau kayak Bang Doni atau rekan-rekan yang lainnya udah sampai ke menyenggol properti, ya kan itu mungkin baru bisa diproses atau sekarang udah di diproses. Lah kalau saya, ya kan, saya juga ragu Mas, bukannya mau percaya atau nggak percaya ya, ya gimana ya? Nah itu loh. Saya takutnya tersinggung nih, bukannya mau percaya atau nggak percaya, cuman ya gimana ya? Tapi jelas-jelas satu, kok bisa tahu nomor istri saya? Tuh, kok bisa ditembus? Kok bisa tahu nomor ibunya teman saya? Kok juga bisa ditembus? Itu gimana tuh? Itu termasuk termasuk tindak tindak pidana nggak sih? Nah, saya pengen tanya nih sama institusi terkait, cuman nggak apa-apa. Kalau misalnya apa yang saya alami ini masih dianggap remeh, ya ya terserah kalian gitu. Cuman semoga nggak terjadi di kalian lah gitu. Karena jujur ya Mas ya, apa yang saya alami ini atau apa yang rekan-rekan alami ini itu masih ada orang yang bilang ini settingan lah, ini rekayasa lah, gila nggak? Ini mau mau cari cari tenar lah, nggak ada otak-otaknya tuh orang tuh, bener. Minimal kalau lu nggak punya rasa empati, jangan berpikiran seperti itulah. Kebayang nggak kalau itu terjadi di mamah kamu, ibu kamu, anak kamu yang perempuan, kakak kamu yang perempuan, anak perempuan yang masih kecil, kebayang nggak yang ngomong-ngomong seperti itu? Coba deh, cobain aja. Masih masih banyak yang kayak yang meremehkan apa yang kami-kami atau saya alami. Itu loh Mas.